Teman-teman, berikut ini demo cara masuk ke Orange SRM, Sistem Informasi SDM yang telah kita install pekan pertama. Nah, jika Anda masih gagal, segera kembali kontak dosen ya, karena ini pekan kedua sudah mulai masuk ke entry data atau penggunaan penerapan sistem informasi SDM dengan menggunakan Orange SRM. Nah, perhatikan di sini. Jadi untuk demo ini saya menggunakan alamat HRIS 110. Nah, Anda harus mengganti 110 dengan kodenya masing-masing, ya, akunnya masing-masing. Titik Nurul Fikri, titik MY, titik ID, garis miring. Nah, saya sudah merename. Aslinya kalau tidak di-rename 4.10.1. Ini jika Anda tidak merename. Jadi boleh ya. Ada juga yang merename dengan namanya sendiri, boleh juga ya. Misalnya di rename menjadi Rusmanto, boleh. Jadi kembali ke apa yang telah Anda lakukan ketika install ya. Jika merename-nya menjadi Orange HRM, maka ketikkan di sini garis miring Orange HRM, sehingga tampilannya seperti ini, tampilan login ya teman-teman. Nah, kita mulai login, masukkan di sini admin ya. Kalau Anda belum mengganti, itu biasanya username-nya namanya admin. Password, kalau Anda belum mengganti, biasanya 123456, tapi ketika pernah login berarti harusnya sudah mengganti ya. Nah, ini pastikan Anda menggunakan password yang benar. Jika salah, nah Anda harus reset dengan menggunakan PHP MyAdmin di video pertemuan pertama, video terakhir ya, video 1.4. Anda lihat kembali. Kalau sampai passwordnya Anda lupa ya, tapi jika tidak lupa, jadi klik login di sini. Nah, jangan klik forgot your password karena belum diaktifkan emailnya. Nah, nanti akan kita praktekkan cara setting email ya, atau SMTP email supaya sistem kita bisa kirim email. Itu nanti pertemuan lain ya. Baik, kita mulai login pertama kali. Login harusnya seperti ini jika passwordnya benar ya. Jika salah, Anda harus menggunakan PHP MyAdmin yang saya buat videonya untuk pertemuan pertama, video terakhir di YouTube. Kodenya video 1.4. Baik, setelah login, ini perhatikan ini adalah menu utama yang di atas ya, sebagai admin, administrator. Nah, administrator biasanya dipegang oleh orang teknologi informasi. Tapi bisa juga peran admin ini diberikan ke bagian kepegawaian. Jadi misalnya manajernya gitu ya. Jadi manajer kepegawaian, manajer HRD, ya, manajer SDM, istilahnya begitu ya. Itu dapat pula dijadikan admin karena dia yang akan nanti menambahkan karyawan dan lain-lain. Nah, manajer ini juga bisa melimpahkan tugasnya ke salah satu karyawan. Nah, ini kita akan buat nanti pertama ini ya, membuat akun baru. Misalnya akun baru itu adalah pegawai di bagian SDM, karyawan di bagian kepegawaian. Oke? Jadi kita lihat dulu menunya ya teman-teman. Nah, menu untuk mengelola user namanya admin. Nah, ini salah satunya nanti yang akan kita buat. Kita lihat dulu menu admin ada apa. Nah, di dalam menu admin itu ada daftar user, pengguna. Nah, pengguna itu adalah karyawan yang diberi akses sebagai user di sini. Kalau tidak diberi akses, tidak punya akun di sistem informasi SDM. Nah, umumnya software sistem informasi SDM memberikan akun ke karyawan. Nah, akun kepada karyawan ini dinamakan ISS dalam sistem ini, yaitu Employee Self-Service. Jadi, karyawan bisa melengkapi datanya sendiri. Nah, bisa login, nanti bisa mengajukan cuti, dan lain-lain. Baik, kita mulai ya, membuat user baru. Jadi, langkah pertama, bukan ke admin berarti kalau membuat karyawan, tapi ke PIM. Nah, inilah presentasi pertama, ya, video pertama di pertemuan kedua adalah membahas PIM ini, data induk karyawan. Jadi data induk pegawai atau karyawan diletakkan di modul PIM dalam sistem informasi Orange SRM ini ya. Nah, di PIM ini Anda bisa lihat apa? Misalkan karyawan yang sudah ada, employee list. Nah, belum ada, adanya hanya admin. Nah, ini admin kebetulan dipegang oleh saya Rusmanto misalnya ini sebagai administrator sistem atau sebagai manajer
kepegawaian ya misalnya. Nah, kita akan membuat jadi mengentre data karyawan. Jadi karyawan baru dalam sistem. Nah, karyawan yang masuk sistem pertama kali nanti setelah admin kita beri akun, bisa login. Nah, nanti akan masuk ke dalam admin. Kita mulai dari PIM dulu. Pertama masuk ke PIM untuk membuat data karyawan ya, pertama kali. Caranya bagaimana? Berarti di PIM Anda klik ya, di sini ada 4 submenu, 4 tab ini. Configuration, ya ini untuk mengkonfigurasi misalnya alasan pemberhentian nanti kita bahas lain waktu. Employee list untuk melihat daftar karyawan. Add employee, nah ini yang kita lakukan pertama kali teman-teman ya. Add employee. Kalau report untuk membuat laporan cara entry data karyawan ya. Add employee ya, klik add employee. Nah, kemudian tambahkan di sini namanya siapa. Misalkan kita ingin menambahkan karyawan yang akan diberi peran nanti sebagai admin kedua ya, atau sebagai pegawai di bagian kepegawaian yang punya wewenang, punya peran atau role. Jadi dalam sistem informasi istilah role itu udah biasa ya teman-teman ya, bahasa Indonesianya peran. Perannya apa? Sebagai admin juga, karena dia nanti dapat menambah data misalnya ya. Jadi sebut saja namanya misalkan Budi gitu ya, nama yang populer ya. Nama Budi, nah nama tengahnya boleh kosong, tapi nama akhir harus diisi, last name di kanan ini ya. Kalau namanya hanya satu kata, samakan aja jadi Budi, Budi. Ya. Kalau ada orang yang namanya hanya satu kata, seperti saya, Rosmanto, di sini Rosmanto juga ya. Nah, ID-nya ini kalau sudah ditetapkan, ditulis di sini nomor ID, nomor karyawan lah, nomor induk karyawan boleh juga. Untuk sementara biarkan saja urut supaya mudah kita latihan ya. Jadi yang punya ID 001 adalah manajer SDM tadi. Misalkan tadi Rusmanto ya, saya sudah mendata pertama kali ketika install. Nah, yang dapat ID 002 misalkan asistennya, asisten manajer. Jadi Budi nanti misalkan sebagai asisten manajer SDM misalnya ya. Nah, kalau sudah ada foto tambahkan, kalau belum abaikan dulu. Nah, kita baru latihan pertama, memberi akses langsung ya teman-teman. Klik ini, create login details. Nah, ini namanya self service ya, employee self service. Jadi karyawan ini diberi akses untuk login. Karena dia nanti bisa melengkapi datanya dan bisa menambahkan karyawan lain. Karena akan dijadikan admin. Ya, jadi adminnya nanti ada 2 ya, manajer SDM dan stafnya ini yang namanya Budi. Ini akan jadi admin juga. Baik, kita beri login, namanya Budi juga misalnya ya. Jadi diberi nama loginnya Budi. Terus ini ternyata tidak boleh kalau hanya 4, minimal berapa? 5 karakter. Nah, berarti Budi. Terus passwordnya ini harus sama ketika kita jadi admin buat password ya. Sebaiknya 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Misalkan rahasia ya, saya biasanya gitu ya. Rahasia. Kemudian 1, 2, 3, tanda yang pagar di atasnya. Nah, baru bisa. Ini masih medium teman-teman ya, karena menggunakan kata yang masih mudah ditebak, tapi sudah boleh dilanjut. Nah, dilanjut berarti di sini samakan tadi ya. Saya membuatnya tadi dengan rahasia 1, 2, 3, terus tanda seru, akeong, pagar. Enable artinya itu boleh login. Ya, kalau suatu saat karyawan ini sudah keluar atau segera diubah menjadi disable supaya dia tidak dapat login. Ya. Jadi di enable artinya Budi nanti bisa login dengan username Budi2. Ya, passwordnya rahasia tadi ya, 1, 2, 3, tanda seru, akeong, pagar. Lalu save. Berhasil kan? Disimpan saja ini kalau lupa ya, rahasia 1, 2, 3, save. Jadi sudah berhasil kita membuat satu user baru pertama kali. Kalau ingin mencoba caranya ya, browser sebagai incognito ya, penyamaran. Nah ini, jadi saya masuk sebagai penyamaran dengan HRIS berapa tadi teman-teman, 110 ya. Lalu garis miring orange HRM. Atau kalau ingin cepat copy saja ya, copy paste ya. Kita akan coba login sebagai karyawan biasa dulu, namanya Budi. BUDI 2.
Ya, tadi namanya Budi 2 ya, nama loginnya. Lalu masukkan passwordnya apa tadi? Sebenarnya tadi sudah disimpan, jadi bisa diambil ya. Rahasia tadi ya. Lalu login. Nah, sudah berhasil. Perhatikan teman-teman bedanya. Kalau admin itu menunya sangat banyak, karena bisa mengakses kemana saja, ke bagian apa saja dari sistem. Kalau karyawan biasa, ini hanya bisa absen ya nanti ya. Terus mengajukan cuti dan penilaian. Baik, jadi kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita kembali sebagai admin akan mengubah Budi ini menjadi admin. Ya, jadi adminnya ada 2. Jadi saya log out dulu. Nah, untuk yakinnya ya, kita logout dari Budi, terus login sebagai masih di admin tadi. Nah, sekarang kita akan mengubah Budi jadi admin. Gimana caranya? Nah, caranya ke bagian admin ya. Nah, kalau PIM kan nambah data karyawan. Di bagian admin Anda klik. Oke, di sini sudah ada 2 user ya di bawah. Perhatikan. Admin nggak bisa dihapus ya. Nah, Budi ini diklik di sini, diklik aja Budi, ya, karena kita mau ngedit peran dia sekarang, role-nya dia sekarang tuh baru ESS, karyawan biasa itu hanya bisa login, tapi tidak bisa jadi admin lah gitu ya. Untuk bisa berubah menjadi admin harus diedit, klik edit ini teman-teman, klik editnya diklik dulu, baru di sini dapat diubah menjadi admin. Jadi sekarang Budi sebagai admin ya. Nah, kalau mau ganti password di sini. Jadi perhatikan kalau hanya karyawan biasa, sebelum dia jadi admin ya, adminnya hanya 1 misalnya. Kalau admin 1 lupa, nggak bisa mengedit password sendiri kan. Jadi harus dari PHP My Admin. Nah, kalau karyawan biasa passwordnya lupa, tinggal di sini, tandai sini. Jadi kita ganti di sini nanti ya. Kalau adminnya ada 2, jadi mengganti password melalui menu ini. Oke. Nah, kita tidak usah ganti dulu, lalu save. Jadi sekarang Budi dijadikan admin. Successful update ya, muncul. Nah, ini perhatikan sekarang saya Rusmanto sebagai manajer dan Budi sebagai asistennya atau sebagai admin kedua sudah berhasil. Kita uji coba kembali login sebagai Budi ya, diulang login sebagai Budi kembali. Perhatikan di sini, klik Budi 2 tadi namanya ya. Passwordnya tidak diganti, langsung login. Nah, sekarang Budi sudah menjadi admin.